会惹杀身之祸。灵魂更原始了，不是会成为借主，甚至徒劳挣扎，魂焰就差一点儿，我灵魂就消散了。自作自受，魂环！知道太多与你。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Mohon maaf untuk 2 hari yang lalu ya guys, lebih tepatnya sih 1 hari. Karena ya kalian sudah tahu kalau akun channel Mimin tiba-tiba terkena hack ataupun hijackers. Ya itulah istilah-istilah daripada akun YouTube guys. Sepertinya ya sebagian besar kalian sudah tahu mengapa akun ini bisa terkena hack ataupun hijackers. Karena ya kasus seperti ini sudah sering terjadi. Beruntung saja, Mimin berhasil untuk mengamankan semua channel Mimin, terkecuali untuk FHD series, sudah tidak bisa untuk diselamatkan guys. Mimin pun bingung gimana caranya untuk mengembalikan FHD series. Nanti Mimin buatin satu video terpisah, Mimin jelaskan dari awal sampai akhir bagaimana bisa semua itu terjadi. Dan juga ini sebagai edukasi untuk kalian kalau nantinya kalian ingin menjadi content creator. Sebenarnya bukan content creator juga sih, sebab kalian juga bisa kena ya. Mimin peringatkan untuk hati-hati, amankanlah email kalian guys. Nanti Mimin buatin video tersebut agar kalian dapat edukasinya ya, dan juga selalu jaga-jaga. Jadi kita akan melanjutkan Tonghua dari Apotheosis. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya ya guys. Kompetisi ataupun percobaan dari ujian naga jurang akhirnya telah dimulai, dan juga Lozeng telah berhasil untuk mendapatkan yang namanya tingkat kedua dari hukum ruang angkasa. Dan singkatnya juga dia telah berhasil untuk melakukannya ya. Penasaran bukan? Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dia berhasil mencapai tingkat kedua hukum ruang angkasa, dia pun langsung mendapati pujian dari Yunlao. Tetapi Lozeng langsung berkata kepada dirinya kalau dia ini ingin berpartisipasi dalam ujian selanjutnya yang lebih sulit. Ya sudah pasti dong, yaitu mendapati setetes darah naga sejati. Yunlao memberitahu selama dia telah mencapai tingkat kedua, sudah dipastikan kalau dia ini akan menjadi murid dari Istana Naga Jurang. Dan juga sudah pasti kalau dia ini akan mendapati sebuah hadiah tetes darah naga. Lalu Lozeng pun meminta untuk melakukannya sekarang juga ya, yaitu dia akan melakukan ujian jiwa. Alhasil, jiwa dari Lozeng haruslah terpisah dari tubuhnya sementara waktu, serta dijelaskan ada 7 jiwa dari yang terlemah sampai yang paling terkuat. Ditambah juga setiap jiwa ini sama sekali tidak memiliki kelemahan, yang membuat Lozeng berpikir apakah dia harus mendapati semuanya. Baginya ini sangatlah berguna untuknya nanti ya. Sayangnya, Lozeng ini sebelumnya berpikir mungkin saja dia ini berada di ranah jiwa tingkat ketiga ya. Tetapi yang ternyata dia ini masihlah berada di alam jiwa ke alam roh perang. Bahkan belum sampai ke sana guys. Tetapi dia mendapati izin untuk menerobos alam jiwa ke alam roh perang. Lalu Lozeng pun langsunglah terjun dan diberitahu kalau di hadapannya ini adalah tempat ujian untuk menerobos ke ranah jiwa roh perang. Tetapi dia juga memperingati di dalam ujian tersebut terdapat salah satu monster yang dulunya pernah menghabisi banyak ribuan para praktisi. Dan sekarang monster tersebut berada di dalam, di mana sekarang ini dia hanyalah bersifat jiwa saja. Walaupun bersifat jiwa, dia tetap diperingati untuklah berhati-hati. Mendengar itu, Lozeng pun langsunglah menjawab tidak perlu khawatir dan berterima kasih atas peringatannya. Tanpa basa-basi, Lozeng pun langsunglah memasukinya. Tetapi ini bukan tubuhnya ya, karena ini adalah ujian jiwa, maka jiwanya sajalah yang masuk ke dalam. Dan tak lama dari itu juga, Chuyun pun mengikutinya dari belakang. Dia akan menghabisi jiwa dari Lozeng di dalam guys. Waduh, pertarungan lagi nih. Dan tangan kanan dari Yuanlo sudah mengetahui kalau mereka berdua ini mempunyai masalah. Dia memberitahu kepada Yuanlo sepertinya kalau Chuyun ini mempunyai dendam yang begitu besar kepada Lozeng. Terlebih dia juga telah berhasil melewati lapisan kedua hukum api. Jadi dia ini sangatlah khawatir kepada Lozeng. Takutnya Chuyun ini mengambil kesempatan untuk menyerang dirinya ya. Tetapi Yuanlo memberitahu kepadanya tidak perlu khawatir. Karena untuk Lozeng dia pasti bisa mengatasinya. Terlebih juga mereka berdua ini memiliki perjuangan hidup yang sangatlah besar ya. Ditambah juga dia telah mendapati penglihatan ataupun sebuah ramalan kalau Lozeng ini
akan menjadi penguasa dunia layaknya seperti Tuhan. Waduh, hanya saja untuk saat ini Lo Zheng masih bisa dikatakan sangatlah lemah ya. Gila, padahal bagi kita Lo Zheng ini termasuk kuat, tetapi di mata mereka sangatlah lemah guys. Lalu di dalam ujian jiwa tersebut, Lo Zheng yang baru saja muncul langsunglah mendapati sebuah serangan dari monster yang sebelumnya dijelaskan. Jadi kita panggil saja sebagai monster. Di sana Lo Zheng sangat terkejut dan tidak menyangka kalau serangan tersebut benar-benar sungguhlah menyakitkan. Lalu sang naga pun menyuruhnya untuk memperbaiki jiwa dengan kekuatan jiwa. Sayangnya setelah dia berhasil memperbaiki jiwanya, monster tersebut kembali menyerangnya, membuat jiwanya kembali rusak, membuat dia benar sangatlah sekesal-kesalnya guys. Tetapi Lo Zheng pun baru menyadari mungkin saja dengan cara begini akan bisa melakukan penempaan jiwa ya. Waduh. Sedangkan untuk sang naga meminta bantuan kepada Lo Zheng berikan jalan agar dia bisa melahap monster tersebut dan dia akan menemukan cara memecahkan kunci guntur yin dan yang. Mendengar itu, Lo Zheng pun langsunglah melakukan tugasnya. 罗成，我需要 Namun sayangnya untuk mencapai tingkatan pertama, kedua, ketiga itu sangatlah sulit ya. Dan si naga Ezur meminta kepadanya, jika dia telah berhasil mencapai tingkat ke-6, maka sisanya serahkanlah kepadanya ya. Tetapi sayangnya kan untuk Cuyun sudah berada di sana. Dan juga dia baru muncul langsunglah diserang. Tetapi berbeda dengan Lo Zheng, dia telah berhasil untuk menahan serangan tersebut. Yang dimana kekuatan jiwanya ini diubah menjadi sebuah senjata. Dan juga tanpa basa-basi, Cuyun langsunglah mencoba untuk menghajar Lo Zheng. Dia juga menyombongkan kekuatan jiwanya dengan berkata kalau ayahnya ini telah menempa jiwanya dalam begitu kuat. Jadi dia akan lebih diuntungkan dalam pertarungan ini. Tetapi Lo Zheng tidak begitu meladeninya, yang membuat mereka berdua haruslah adu pedang. Tetapi siapa sangka Lo Zheng pun mengincar tubuh belakangnya, yang dimana tubuh dari Cuyun haruslah terkena serangan dari sang monster. Begitu juga dengan Lo Zheng langsunglah menyerang jiwanya, yang membuat dirinya langsunglah mundur. Tetapi juga Lo Zheng mengakui kalau kekuatan jiwa dari Cuyun itu jauh lebih kuat daripadanya. Jadi dia tidak bisa melanjutkan pertarungan tersebut ya. Membuat dirinya haruslah berlari serta menghindari beberapa serangan dari Cuyun. Dan dia pun memberitahu kepada Cuyun kalau dia akan menerobos secara perlahan-lahan, maka dia akan menemaninya untuk bermain. Tetapi Cuyun membalasnya kalau dia tidak akan membiarkannya. Sayangnya ketika Lo Zheng lagi berlari, dia pun terkena serangan dari sang monster. Membuat jiwanya mengalami kesakitan, tetapi dia telah berhasil untuk mengendalikannya ya. Begitu juga dengan Cuyun, haruslah menerima serangan, tetapi dia berhasil untuk menahannya. Dan perlu diingat ya guys, kalau Lo Zheng sengaja untuk terkena agar dia bisa menempa kekuatan jiwanya. Dan juga Lo Zheng ini hampir salah perhitungan. Dia hampir saja menerima semua serangan dari sang monster. Jika tadi saja dia menerima semua serangan tersebut, kemungkinan jiwanya akanlah lenyap dari dunia ini. Atau lebih tepatnya, dia ini akanlah meninggal dunia. Sang naga Ezur pun memintanya untuk berhati-hati karena untuk membudidayakan yang namanya kekuatan jiwa itu sangatlah rumit daripada yang lain. Jadi setiap peningkatan kekuatan jiwa akan ada yang namanya peningkatan kualitatif atau hasilnya itu berbeda-beda. Jadi dia meminta untuk tidak terburu-buru, lebih baik untuk saat ini pulihkan saja kekuatan jiwanya, maka dia bisa melakukan semua ini. Sedangkan untuk si Cuyun, dia menjadi begitu kebingungan. Padahal Lo Zheng ini terkena serangan jiwa yang begitu banyak. Tetapi mengapa bisa dia menjadi pulih dengan begitu cepat daripada dirinya? Jelas-jelas kekuatan jiwanya ini sangatlah besar daripada Lo Zheng ya. Hal tersebut juga membuat dia sangatlah iri kepadanya. Karena masalah kekuatan jiwa, ayahnya lah yang paling terhebat
dan dia haruslah mewarisi kekuatan tersebut. Tidak boleh ada orang lain selain dirinya. Naga Azure juga meminta kepada Lo Zeng untuk menghancurkan 4 simpul rantai yang mengikat monster tersebut. Tetapi sayangnya untuk mencapai ke sana aja dikatakan sangatlah sulit ya. Ditambah juga untuk si Chuyun terus-terusan menyerang guys. Namun ini adalah Lo Zeng yang mempunyai segala ide untuk mencapai rantai tersebut. Sehingga satu simpul ataupun satu rantai telah berhasil untuk dihancurkan. Dan Chuyun pun akhirnya mengerti apa yang akan dilakukan oleh Lo Zeng saat ini, yang dimana dirinya ini mencoba untuk menerobos ke semangat jiwa perang. Dan dia sama sekali tidak mau kalau Lo Zeng mencapai semua ini, dan dia harus cepat untuk menghabisi nyawanya secepat mungkin. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menggunakan rahasia jiwa di tubuh naga abadi. Tetapi dengan begitu bodohnya ya, kalau Lo Zeng telah berhasil untuk memancingnya, menghancurkan beberapa rantai yang berada di depannya. Satu rantai pun telah dihancurkan, dan kini Lo Zeng pun terus mencoba untuk memancingnya. Tetapi sayangnya, Lo Zeng lengah dan dia pun mendapati tinju yang membuat dia langsung terpental. Dan dia juga telah menyadari kalau Chuyun ini berada di alam jiwa perang. Beruntung saja dia ini terpental di depan salah satu rantai. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah menghancurkannya. Kini hanya tersisa 2 rantai saja ya. Sayangnya lagi, Chuyun pun tidak akan membiarkan itu terjadi. Karena dia sudah sangatlah percaya diri. Saat ini dirinya pasti akanlah menang. Secara tiba-tiba juga, Lo Zeng pun akan melakukan penerobosan. Melihat itu, dia pun langsung menyerangnya guys. Waduh, kayaknya nggak terima banget ya. Dan pada akhirnya juga, Lo Zeng pun telah berhasil mencapai alam jiwa perang. Dan kini, dia bisa menemani Chuyun untuk bermain. Sehingga pertarungan mereka berdua pun haruslah terjadi. Ditambah giliran dari Lo Zeng yang langsung mengeluarkan jarum jiwa. Dan serangan bertubi-tubi pun langsunglah mengenai tubuh dari Chuyun. Tidak sampai di situ juga, Lo Zeng pun langsung mengeluarkan pedang ganda jiwa. Dan pedang tersebut pun langsunglah menghantam tubuh dari Chuyun hingga terbentur dinding begitu besar. Sedangkan di luar, untuk pelayan Yuan Lo begitu sangatlah khawatir. Jika kedua rantai tersebut benar-benar dihancurkan, maka monster tersebut akanlah bebas. Maka mereka berdua akan dalam bahaya. Tetapi Yuan Lo langsunglah mengangkat tangannya sembari berkata itu tidak menjadi masalah. Wadidaw, sepertinya dia udah tahu rencana dari Lo Zeng ya. Dan benar saja, di dalam pertarungan tersebut, serangan mereka telah berhasil untuk menghancurkan 2 rantai yang tersisa. Dan yang terjadi untuk monster tersebut pun akhirnya bebas, yang membuat mereka benar-benar dalam keadaan bahaya guys. Tetapi tampaknya mereka berdua ini sama sekali tidaklah meladeni sosok dari monster tersebut ya. Terlebih juga untuk Lo Zeng ini bukan bagian dia dalam bertarung, karena untuk sang monster ini bagiannya melawan naga Azure nantinya guys. Dan dengan begitu pedenya, monster burung tersebut pun mencoba menerjang ke arah Lo Zeng. Tanpa basa-basi, ini adalah sebuah kesempatan yang begitu besar. Lo Zeng pun langsunglah mengeluarkan naga Azure yang langsung melahap monster tersebut dengan begitu mudahnya. Dan Lo Zeng pun berterima kasih kepada Chuyun karena telah membantunya untuk menghancurkan 4 rantai tersebut ya. Dan mereka pun kembali melanjutkan pertarungan tersebut. Sayangnya, untuk saat ini, keadaan dari Chuyun sama sekali tidak akan pernah bisa untuk menandingi kemampuan dari Lo Zeng. Sampai-sampai dia pun tertebas dan langsunglah berteriak kesakitan. Walaupun dia telah tertebas dan juga terluka parah, Chuyun sama sekali tidak mau kalah dari Lo Zeng. Dan dia pun langsung mengeluarkan kekuatan api membakar jiwa. Alhasil, Lo Zeng pun langsunglah dijantur. Tetapi dia terkejut kalau dirinya ini sama sekali tidak merasakan kesakitan. Dan Yaoye langsung keluar dengan memberitahu kalau Sachi adalah kutukan atas kematian makhluk hidup. Dan dia harus mengerti apa yang berada di dalam tubuhnya, yang dimana tujuan dari Yaoye keluar ingin memberitahu kalau kekuatan jiwa dari Lo Zeng bisa diubah menjadi kekuatan roh jahat. Dan benar saja, kekuatan roh jahat tersebut membuat dirinya tidak merasakan sakit apapun.
dan dia pun berhasil melepaskan diri serta menebas tangan dari Cuyun hingga terputus guys. Ditambah juga untuk beberapa rantai langsunglah mengikatnya. Tetapi Cuyun sama sekali tidaklah takut karena ini hanyalah bersifat jiwa saja. Dan dia memberitahu kepada Lo Zeng kalau ayahnya lah yang akan menghabisi mereka semua. Dan saat waktunya tiba, dia akan tertawa di atas kematian dari Lo Zeng serta lainnya. Tetapi Lo Zeng pun langsung membalasnya untuk meminta kepada dia berhentilah bermimpi. Dan dia pun langsunglah mengakhiri ini semua dengan ledakan spiritual yang begitu besar. Setelah semua itu juga, Lo Zeng yang ingin berbicara dengan naga Azure, dia pun langsung dikirim oleh Yanluo untuk keluar dari sana. Ia membuat dia haruslah bertemu dengan naga Azure dengan menanyakan siapa dirinya. Lantas sang naga pun langsunglah memperingati jika dia tahu terlalu banyak maka itu tidak akan baik untuknya. Namun jawaban darinya membuat Yanluo benar-benar sungguh sangatlah kesal. Dan dia pun mencoba untuk membakarnya. Tetapi hanya sekali raungan saja, api tersebut pun langsunglah padam. Hal tersebut juga membuat dirinya langsung mengetahui kalau dia adalah salah satu dari 9 naga yang telah hilang, ataupun naga legendaris ya. Dia memberitahu kepada naga Azure kalau semua suku naga ini telah mencari dia selama ribuan tahun. Mengapa dia sama sekali tidak menampakkan dirinya? Ditambah juga untuk saat ini kondisi dari naga Azure seperti seorang tahanan ya. Dia menanyakan siapa yang melakukan semua ini. Tetapi si naga Azure langsung menjawabnya ini semua tidak ada hubungan dengan dirinya. Terlebih juga dalam pertemuan ini dia sama sekali tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Jika dia berani untuk menceritakannya, maka jangan salahkan dirinya akan menghabisi nyawanya. Mendengar itu, dia pun langsunglah mengerti ya. Waduh, akhirnya mereka berdua telah bertemu ya. Karena ya untuk naga Azure ini termasuk naga legendaris. Sedangkan untuk si Ratu Naga Jurang ini adalah generasi terbaru. Jadi ya anggapannya mereka ini perlu banyak belajar dari naga Azure. Tetapi sayangnya naga Azure ini tidak mau memberitahu apa yang terjadi kepada dirinya. Ya sebetulnya untuk di novelnya sih sudah dijelaskan ya mengapa dia bisa berada dalam tubuhnya Lo Zeng. Karena dari kejadian seperti ini sampai ke depan-depannya, semuanya berasal dari ayahnya Lo Zeng, yang dimana dia telah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, maka dia telah merencanakan semuanya sampai dengan begitu matang. Dan sampailah kejadian seperti ini guys. Waduh, kayaknya spoilernya terlalu jauh ya, tetapi ini adalah kunci dari Tonghua tersebut guys, agar kalian mengerti. Jadi spoiler untuk part berikutnya. Akhirnya kita juga akan bertemu kembali dengan tetua Tianchong dan juga guru dari Lo Zeng yang hampir lupa Mimin namanya siapa. Tetapi mereka ini akan melakukan nostalgia. Tetapi ya kalau masalah Tianchong sih pasti akan bertarung ya. Apalagi mereka ini masih mempunyai dendam. Ya intinya untuk pertarungan berikutnya akan menjadi sangatlah menarik guys. Oke lah sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit guys. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 会热杀身之路。灵魂更原始了，不是会成为借主，是徒劳挣扎，魂焰就差一点儿，我灵魂就消散了。自作自受，魂环！